Halo, assalamualaikum. Kembali lagi dengan servis AC Bekasi. Pada kesempatan video kali ini, saya sedang melakukan pergantian pipa ya, pergantian pipa pada unit AC sub. Ini AC sub yang kemarin saya baru upload juga, yang AC sub itu bocor air ya, yang 2 minggu baru dipasang udah bocor air dan netes ya. Nah, di sini lagi saya melakukan pergantian pipa. Nah, jadi sih kemarin itu setelah saya dibetulin itu udah nggak ada bocor, tapi dinginnya itu berkurang gitu kan. Terus yang punya unit, yang punya AC ini komplain lah ke sub, suruh ngecek gitu kan, karena masih garansi kan, AC baru 2 minggu gitu. Nah, setelah dicek itu freonnya berkurang dan pipa yang digunakan itu pipa lama ya. Jadi sebelum AC ini udah ada AC. Nah, kemungkinan AC yang sebelumnya rusak digantilah AC baru ini, tetapi pipanya nggak diganti ya. Nah, ini pipanya nih, ini pipanya, pipanya nih. Ini udah saya ganti pipanya, snapple-nya. Nah, jadi ini pergantian pipa ini disaranin dari pihak subnya karena tidak efektif ya, ada kebocoran pada pipa, makanya digantilah pipanya. Nah, jadi kembali lagi ke yang tadi itu, kemungkinan besar kemarin bocor air di unit AC sub itu gara-gara berkemungkinan itu tekanan freonnya kurang, jadi si epap itu, dingin dari epap itu, airnya itu nggak ngalir ke baknya ya, jadi jatuh di tengah gitu, makanya bocornya itu pas di gripnya kemarin itu. Nah, disaranilah untuk pergantian pipa ya, dan di sini udah saya ganti pipa. Saya menggunakan pipa Huda ketebalan 0,7. Nah, ini ya, ini unit AC-nya ya, model AU A5UHL 330 watt 1,6 ampere ya. Ini yang plasma cluster yang low watt. Nah, di sini saya pasang pipa ini kan posisi outdoor itu di dak ya, ini di dak nih, di loteng panas. Nah, sedangkan posisi indoor itu ada di lantai 2, otomatis posisi outdoor itu lebih tinggi ketimbang outdoor ya. Posisi outdoor lebih tinggi ketimbang indoor. Kalau kita lihat di buku panduan pemasangan AC itu, idealnya itu outdoor itu lebih rendah ketimbang indoor. Jadi indoornya di atas, outdoornya di bawah. Itu kalau kita ngikutin panduan di buku pedoman ya, buku pedoman pemasangan, SOP-nya begitu. Tapi kan kalau di lapangan itu faktanya enggak tentu ya, karena banyak juga nih AC itu di dak semua noh, di dak semua ya, karena posisi ya, yang pastinya posisi. Dan memang perumahan kan biasanya instalasinya itu ditarik dulu ya, jadi ya udah ngikutin yang ada aja gitu. Nah, ada beberapa cara untuk mengatasi pada unit outdoor yang lebih tinggi ketimbang indoor gitu ya. Ini pun saya ngomong begini karena saya pernah ikut orang juga, dan saya ngikutin omongan apa yang senior saya dulu sampaikan ya. Jadi dikasih cara untuk pemasangan unit outdoor yang lebih tinggi daripada indoor. Jadi di bagian pipa kecilnya itu kita bikin U-trap ya. Jadi pipanya itu dibikin tinggi begini agar oli tidak naik gitu. Nah, kalau yang pipa besarnya enggak, ini aja, ini hanya pipa yang kecilnya aja ya, jadi begini. Nah, jadi kalau kita ngikutin dari buku panduan, memang
harusnya outdoor itu lebih rendah daripada indoor, tapi untuk fakta di lapangannya kan nggak tentu ya, apalagi perumahan memang udah didesain sedemikian rupa, pipanya udah ditarik, kabelnya ditarik, jadi untuk pendingin ruangannya biasanya ngikutin ya, gitu aja sih. Jadi ini fungsinya agar olinya tidak naik ya, dibikinlah U-trap begini. Oke, nanti setelah ini kita tinggal melakukan pengisian freon. Ini tadi ada sisa angin tak buang, ini kita vakum dulu. Ya, ini udah terpasang, udah diisi freon, sudah divakum, tapi di sini agak ada sedikit kendala ya, jadi nah ini di sini kan ampernya 1,6 ya, lebih malah. Freonnya itu 138an lah. Di sini nih, ini 1,6 ampere, harusnya ampernya di sini ini 1,5 freon di sini. Biasanya yang saya pernah temuin itu udah tembus di angka 170. Karena apa? Karena ini tergolongnya lowat nih, 330 watt. Dan biasanya kalau yang lowat gini kondensornya itu aluminium ya, kondensor aluminium biasanya tekanan freonnya tinggi. Tapi saya belum ngecek juga ini tegangannya bermasalah apa enggak. Coba bang, pegangin bang, kita ngecek tegangan listrik bang. Iya. Ini bang, nah, ini tutupan. Nah, kita cek tegangan listriknya ya. Nah, cara ngeceknya itu gampang. Nah, soalnya kalau tegangan listriknya jelek itu juga bisa pengaruh sama ampere tinggi ya. Nah, kita di sini nih. Coba kita di sini, kita cantumin di sini dash. Jadinya nggak normal juga nih. Kira bang? Oh 31 bang? 31. Itu kali ya, salah kali. Sini bang. Tegangannya bagus kok. 220. Tegangannya normal ya. 220. Normal. Nah, tapi juga aduh, udah tadi sudah tak coba tak vakum total, buang freonnya, divakum, tapi ampernya masih tinggi juga. Ini segini tergolong ampere tinggi loh. Di sini kan 1,6 ya, ini di sini 1,6. Ini harusnya kita ngasih ampere itu di bawah template ini. Kalau di sini 1,6 berarti kita kasih di sininya 1,5. Nah, yang buat pertanyaan, ini freon tekanannya baru di angka 138an ya. Kalau tipe ini yang 330 watt ini kondensor aluminium itu biasanya tekanan freonnya tinggi, bisa sampai 170-an, 160. Ini kalau saya kasih freon 160 otomatis ampere pasti tinggi, udah hampir 2. Terus ini juga anginnya nggak begitu, dinginnya nggak begitu rata ya. Panasnya nggak begitu rata, hanya 80%-nya doang yang panas. Sama bodinya juga agak berisik. Padahal ini AC baru loh. Memang yang ini emang agak berisik bodinya. Kecuali yang itu, yang sub yang apa, yang UJ itu anteng banget. Biasanya sih dari casingnya aja sih. Jadi di sini freonnya itu belum bisa maksimal banget. Ini
pipanya pendek loh, 4 meter. 4 meter. Tadi udah diplasing, udah dibersihin. Tapi kok ampernya agak tinggi. Oke. Sebentar kita tes dulu dingin. Kita cek di epapnya, dingin epapnya rata atau enggak. Nah begitu kan siapa? Separuh ya? Tapi nasi baru loh. Turun ampernya ini 1,5. Preunya udah genap 140. Ini di sini juga ada keterangannya ya. Dan nanti kita coba lagi deh. Oke, mungkin cukup sekian aja teman-teman ya. Semoga bermanfaat video saya. Terima kasih. Selamat beraktivitas. Selamat siang, sore, malam, dan pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.